إحسانه والشكر له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah masih diberikan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita bisa sama-sama datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, wabil khusus salat subuh yang barusan kita kerjakan, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Buyu', itu hukum-hukum seputar jual beli. Di mana pada pekan yang lalu terakhir kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan asbabul kasbil muharram, itu sebab-sebab diharamkannya transaksi jual beli. Yang pertama, dan ini yang sudah selesai kita bahas, itu adalah az-zulmu. Transaksi itu diharamkan, jual beli itu diharamkan karena mengandung unsur kezaliman. Baik kezaliman kepada pembeli ataupun kepada penjual. Bentuknya ada 5 yang kita sebutkan, yaitu pertama adalah al-ghish. Ya, ketika seseorang menjual barang yang dimana dia menyembunyikan cacat, menyembunyikan kekurangan pada barang tersebut, maka ini hukumnya haram. Hasil dari penjualannya juga akan menjadi haram, karena dia telah menzalimi si pembeli. Kemudian juga ada namanya an-najash, itu jual beli dalam bentuk seseorang pura-pura ingin membeli barang, ya, dengan tujuan untuk mengelabui pembeli.
dia pura-pura beli barang itu dengan harga tinggi, ya ketika calon pembeli ada di sana dengan tujuan untuk mengelabuinya, begitu. Dan ada bentuk-bentuk yang sudah kita rincikan pada kesempatan yang lalu. Kemudian yang ketiga, dari jual beli yang terlarang karena mengandung unsur kezaliman adalah membeli di atas pembelian orang lain, menjual di atas penjualan orang lain. Ini juga hukumnya haram karena mengandung unsur kezaliman tadi. Ya. Namun ini tidak berlaku pada jual beli lelang, karena setiap orang yang datang ke tempat pelelangan tersebut sudah tahu bakal ada yang menawar di atas tawarannya, ya, sehingga tidak akan muncul rasa terzalimi atau semacamnya. Kan semua orang yang hadir di tempat itu tahu bahwasanya nanti akan ada orang yang menawar di atas tawarannya, ya, membeli di atas pembeliannya. Nah, kalau dalam jual beli lelang ini maka tidak mengapa, ya, kita menawar di atas tawaran orang lain, dan ini tidak termasuk pada larangan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhi wala yasmil muslim ala sawmi akhi. Itu tidak boleh bagi seseorang untuk membeli di atas pembelian saudaranya, begitu pula tidak boleh menawar di atas tawaran saudaranya. Kemudian juga bentuk jual beli yang terlarang karena mengandung unsur kezaliman adalah al-ihtikar. Itu ketika seorang memonopoli barang. Ya, ketika barang itu lagi mahal-mahalnya dia timbun di gudangnya, ya, dan barang itu adalah barang yang memang sangat dibutuhkan oleh manusia, beras misalnya, ditimbun di gudangnya, sehingga banyak orang terzalimi, dimudaratkan gara-gara dia menimbun barang itu. Nah, makanya nggak boleh. Kemudian juga yang kelima adalah yaitu ketika seseorang menjual sesuatu yang dimana penjualan itu menolong orang lain dalam bermaksiat, ya, atau penjualan itu menolong orang lain dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dia menjual anggur kepada tempat yang di sana anggur itu akan dijadikan sebagai khamr, sebagai minuman keras. Maka di sini haram bagi dia menjual anggur di tempat itu. Ya, tapi kalau untuk dikonsumsi biasa nggak masalah, jelas halal gitu. Atau menjual senjata, ya, di tempat yang di sana sedang terjadi kerusuhan, ya, maka itu juga hukumnya haram karena menolong orang lain untuk membunuh saudaranya. Ya, dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dulu di kota Yathrib sebelum Nabi SAW hijrah ke sana, kan namanya Yathrib. Di sana ada dua suku terbesar yang tinggal di Yathrib, itu Aus dan Khazraj. Nah, orang-orang Yahudi ini kerjaannya mereka jual senjata. Supaya senjatanya laris manis, apa yang mereka lakukan? Mereka mengadu domba antara Aus dan Khazraj ini. Sebagian orang Yahudi gabung sama Aus, sebagian gabung sama Khazraj. Sehingga kedua suku ini dibuat perang terus, dan mereka kerjaannya jual senjata. Dan sampai sekarang kan, ya, orang-orang Yahudi kayak gitu, dibuat negara yang satu dengan negara yang lainnya ada chaos, terjadi peperangan, dia yang jualin senjata. Ya, itu mentalnya orang-orang Yahudi. Nah, maka tidak boleh yang menjual senjata yang kita tahu, ya, senjata entah itu golok,
entah itu pedang atau mungkin senapan yang pada asalnya itu boleh dijual belikan, tapi kalau kita tahu itu akan digunakan ya untuk membunuh orang lain, untuk kerusuhan dan semacamnya, maka haram bagi kita untuk menjualnya. Dan sama dalam hal ini hukumnya menjual dengan menyewakan, ya menyewakan bangunan, yang dimana bangunan itu nanti akan digunakan untuk sesuatu yang maksiat, ya digunakan sebagai tempat di sana akan dilakukan transaksi riba misalnya, maka menyewakan bangunan untuk hal tersebut dilarang dalam syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, begitu. Nah, kemudian para jamaah yang ulun muliakan, pembahasan yang kedua dari sebab diharamkannya transaksi jual beli adalah karena mengandung unsur gharar. Ini yang belum selesai kita bahas. Apa itu gharar? Ya, gharar itu adalah al-bai' al-majhul al-aqibah. Itu jual beli yang tidak jelas akibatnya. Ya. Mabnahu 'alal jahalah, di mana jual beli ini dibangun di atas ketidakjelasan. Wa hadhil jahala imma an takuna fil mabi' aw fis tsaman. Dan ketidakjelasan ini bisa terjadi pada barang yang diperjualbelikan atau bisa terjadi pada harganya. Yang kita kenal dengan apa? Jual beli kucing dalam karung. Artinya membeli sesuatu yang tidak jelas. Maka ini dalam syariat kita itu hukumnya terlarang. Ya, sehingga di sana terjadi spekulasi. Kalau enggak pembeli yang untung besar, maka sebaliknya ya penjual yang untung besar. Karena itu tidak jelas semuanya. Nah, itu sudah kita rincikan bagaimana bentuk-bentuk gharar pada barang ataupun pada harga barang. Nah, kemudian selanjutnya kaitan dengan gharar ini adalah al-alaqatu bainal gharar wal qimar. Hubungan antara gharar itu ketidakjelasan dengan al-qimar itu mengundi atau judi, begitu. Al-qimar kal gharari aqdun mabnahu 'alal jahalah. Jadi qimar, judi itu adalah akad yang dibangun di atas ketidakjelasan. Mutaraddidun bainal ghunmi wal ghurmi. Ya, di mana orangnya itu berada pada posisi spekulasi. Entah dianya yang untung besar atau kalau tidak dia rugi besar. Ya. Wal farqu bainahuma annal qimar yakunu fil al'ad wal musabaqat bainamal gharar yakunu fil mabi'at. Jadi apa perbedaan antara gharar dengan qimar? Kalau gharar itu terjadi pada jual beli barang. Ya, barangnya nggak jelas. Dia jual kotak misalnya, ya, yang isinya nggak jelas, itu dia jual. Bisa isinya sesuatu yang mahal atau sesuatu yang murah sekali. Ya, sehingga dia bisa untung besar atau bisa rugi besar. Ini gharar. Tapi kalau qimar ini terjadinya pada permainan, terjadinya pada perlombaan dan semacamnya. Faminal qimar, dan diantara qimar atau perjudian yang terlarang karena mengandung unsur gharar ini, an yal'abal ithnani aw akthar wa yad'u kullu minhum malan ala anna man faza fa innahu ya'khudhu hadzal mal. Itu seperti seseorang ya
meletakkan taruhan. Ya kayak orang judi lah. Ya, di sini taruhan sekian. Ya. Kemudian nanti yang menang dialah yang akan mengambil ya semua dari taruhan tersebut. Nah, maka ini qimar. Atau bisa dalam bentuk infaz al-farid al-fulani atau al-faras al-fulani atau hasala kadza wa kadza fa alayya dhabihatun aw kadza min al-mal. Ya, entah dianya bisa si A dan si B. Ya, kalau ini dianya yang langsung main. Misalnya main bola misalnya. Ya, yang kubu A dengan kubu B sama-sama mengeluarkan 500.000 misalnya. Nanti yang menang dia yang akan mendapatkan hadiah 1 juta itu. Ya, maka ini qimar, hukumnya judi. Atau dianya nggak main tapi dia naruh taruhan. Misalnya ada lomba pacuan kuda atau ada lomba piala dunia. Ya, dia taruhan. Nanti kalau yang menang klub ini, ya maka si A yang dapat duitnya. Kalau yang menang klub ini, maka si B yang dapat. Itu semua masuk dalam qimar yang diharamkan dalam syariat kita. Ya, karena mengandung unsur gharar tadi itu. Ya. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, al-alaqatu bainal gharar wal maisir, hubungan antara gharar dengan perjudian. Al-gharar ahadu naw'i al-maisir. Jadi gharar itu adalah salah satu dari 2 bentuk perjudian. Jadi kata para ulama, perjudian itu bentuknya ada 2. Pertama adalah alladzi fihi mal, perjudian yang di sana ada taruhan, ya taruhan hartanya seperti yang kita contohkan tadi, dan ini yang masuk dalam gharar. Ya, atau yang kedua, dan ini tidak masuk dalam unsur gharar tapi tetap haram, itu al-lahwul muharram walau biduni mal, permainan-permainan yang haram walaupun tidak ada taruhan di dalamnya. Ya, sebagaimana para salaf ditanya tentang perjudian, maka mereka mengatakan kullu man alha an dzikrillah wa anis shalah fa huwa maisir. Jadi segala permainan, semua bentuk-bentuk permainan yang bisa melalaikan dari zikir, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian dari judi. Ya. Nah, jadi bentuk yang pertama itulah yang masuk dalam gharar. Itu perjudian yang di sana ada taruhan, ya ada taruhannya begitu. Kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hukum bai'il gharar, hukum jual beli yang mengandung unsur gharar, ketidakjelasan di dalamnya. Bai'ul gharari muharramun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Jadi transaksi-transaksi yang mengandung unsur gharar itu semua adalah haram berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, dan berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama. Ya, baik itu gharar pada barang yang diperjualbelikan ataupun gharar pada permainan-permainan, pada perlombaan-perlombaan, itu semua hukumnya haram. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, mengundi nasib, ya perjudian,
itu semua adalah rijs, sesuatu yang terlarang dan termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan, maka hendaknya kalian menjauhi itu semua agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengharamkan perjudian, di mana perjudian itu adalah bagian dari bentuk gharar. Begitu pula mengundi nasib, ya, bagian dalam bentuk gharar. Sehingga berdasarkan ayat ini, semua transaksi, semua permainan-permainan, semua perlombaan-perlombaan, taruhan-taruhan itu dalam Islam hukumnya haram. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Naha an bai'il hasati wa bai'il gharar." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hasad, begitu pula melarang dari jual beli gharar. Itu jual beli yang di dalamnya ada unsur ketidakjelasan. Ya. Kemudian apa hikmah dari diharamkannya jual beli gharar ini? Harrama syar'u bai'al gharar lima fi min aklil mali bil batil. Jadi syariat kita ini telah mengharamkan kepada kita jual beli gharar, karena di dalamnya ya ada unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Walima qad yusabbibu minal adawati wal baghdha bainal muslimin. Sebagaimana ya transaksi-transaksi gharar ini juga akan mengakibatkan permusuhan, kebencian, ya bahkan pertengkaran di antara sesama muslim. Maka itu yang sering kita saksikan, terkhusus pada perjudian atau permainan-permainan yang di sana ada taruhannya. Seringkali itu mengakibatkan perkelahian, permusuhan dan seterusnya. Ya. Ada dua klub misalnya main bola, masing-masing mengeluarkan taruhan. Ya, sehingga biasa seringkali terjadi kerusuhan di tempat itu. Karena berawal dari adanya taruhan-taruhan itu biasa. Ya, ini diantara hikmah dilarangnya. Kama anna insyighal bi jam'il amwal an tariqil hawdhi wal muqamarah yuaddi ila saddi an dzikrillah wa anis shalah. Ya, sebagaimana juga seorang yang melakukan transaksi-transaksi gharar tadi, khususnya dari permainan-permainan, ya perlombaan-perlombaan yang di sana ada unsur judinya, ada taruhannya, itu seringkali menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah, menghalangi orang-orang dari melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat dan semacamnya. Ya. Wa yubaddidul mal wa yamhaqu barakatan. Begitu pula transaksi-transaksi yang ada ghararnya ini bisa menghapus keberkahan yang ada pada harta seseorang, dan seringkali menjadikan harta orang itu seketika habis. Ya, seperti yang kita saksikan pada perjudian, khususnya yang di zaman kita sekarang ini kayak judi slot itu. Ya, itu dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik bisa hilang duitnya sekian juta. Ya, sehingga banyak orang yang stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri, naudzubillah. Dan pastinya itu akan menghapus keberkahan. Mereka yang menang dalam hal-hal seperti itu, biasanya harta itu nggak ada berkahnya, justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama annahu ya'udul mani 'alal khumuli wal kasal. Sebagaimana juga transaksi-transaksi atau bentuk-bentuk permainan
lomba-lomba yang mengandung unsur perjudian, itu menjadikan orang malas untuk bekerja. Ada sebagian orang-orang yang sudah terjangkiti penyakit slot, penyakit judi itu, malas untuk begawi, malas untuk bekerja. Ya, hanya sibuk dengan hal seperti itu. Maunya pasang taruhan sekian, duit sekian, dapat ini. Ya, mungkin awalnya dia dikasih menang, pada akhirnya habis semua itu duitnya. Ya, maka ini semua para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, wajib kita jauhi karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu pula anak-anak kita. Ya, kita ingetin, kita jaga mereka. Jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang diharamkan dari perjudian dan semacamnya tersebut. Kemudian selanjutnya di sini Syekh menyebutkan contoh-contoh muamalah di zaman jahiliyah yang di dalamnya ada unsur gharar. Pertama adalah bai'ul hasah. Itu jual beli hasah. Contohnya an yabi al-arda ala anna law minha biqadri ma tasilu ilaihi al-hasah. Itu di zaman jahiliyah dahulu sebagian dari mereka ada yang menjual lahan, tanah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tanah yang berhak diambil oleh si pembeli itu sejauh lemparan yang bisa dia lempar. Seperti yang kita jadikan contoh pada kesempatan yang lalu. Ini di zaman jahiliyah namanya jual beli hasah. Jadi pembeli dikasih batu, setelah bayar sekian, kemudian dia melempar, sejauh lemparannya itu yang boleh dia ambil. Nah, maka ini kan gharar, gak jelas barangnya. Si pembeli bisa untung besar kalau lemparannya jauh sekali, ya, atau kebaliknya bisa buntung, bisa rugi besar kalau lemparannya nggak terlalu jauh gitu. Ini di zaman jahiliyah namanya bai'ul hasah. Kemudian juga ada namanya bai'ul mulamasah wal munabazah. Itu jual beli dalam bentuk si pembeli itu dia disuruh memegang barang, mungkin dalam bentuk matanya ditutup. Jadi mana yang dia pegang dari barang itu yang menjadi haknya. Ya, setelah dia bayar sekian, kemudian dia disuruh memegang ya dari barang-barang yang ada, itu yang boleh dia ambil. Nah, ini juga kan nggak jelas. Ada gharar. Maka ini hukumnya haram dan ini yang terjadi di zaman jahiliyah dahulu. Kemudian juga ada namanya bai'u hablil habalah. Itu di zaman jahiliyah mereka menjual anak unta yang masih ada dalam perut ibunya gitu. Jadi dibayar dulu, nanti kalau lahir baru diambil. Ya, yang terkadang lahirnya bisa cacat sehingga pembelinya yang rugi, atau lahirnya bagus selamat sehingga penjualnya yang rugi, nggak jelas barangnya begitu. Ya, dan bentuk-bentuk yang lainnya yang ini terjadi di zaman jahiliyah yang memang barangnya itu tidak jelas. Nah, kalau di zaman kita ya contoh-contoh gharar yang terjadi seperti misalnya orang masuk ke tempat pemancingan, ya, kemudian dia bayar sekian, berapapun dia dapat, dia nggak boleh protes. Karena ada pemancingan kayak gitu, masuk pemancingan bayar 100.000, mau nggak dapat mau dapat, ya sudah hangus 100.000 itu. Nah, ini nggak benar. Karena ada ghararnya, ketidakjelasan barangnya. Kalau dia mancingnya dapat banyak, maka dia untung besar. Tapi kalau kada dapat sama sekali, ya dia rugi besar.
maka nggak boleh masuk ke tempat-tempat pemancingan yang seperti itu peraturannya. Tapi kalau kita misalnya bayarnya belakangan, masuk mancing, berapa yang kita dapat itu yang kita bayar, ya nggak masalah kayak gitu. Barangnya sudah jelas. Ya, setelah mancing baru ditimbang, oh sekian, bayar, silahkan. Ya, tapi kalau peraturannya kayak tadi, masuk bayar sekian, berapapun dapatnya sudah duit itu hangus. Maka ini mirip-mirip kayak judi juga ujung-ujungnya begitu kan. Walaupun dalam bentuk ikan dari itu, maka haram itu. Kemudian juga hadiah dalam bentuk perlombaan-perlombaan, yang dimana orang yang ikut dalam perlombaan itu dia membayar uang untuk dijadikan hadiah. Maka ini juga termasuk gharar, karena ada unsur judi, ada unsur qimar di dalamnya. Nah, biasanya hadiah itu ya dibeli dari uang yang dikumpulkan oleh orang-orang yang ikut dalam perlombaan tersebut. Ya. Nah, maka ini hukumnya haram. Ya, ada sekian klub misalnya bertanding dalam sebuah perlombaan sepak bola, masing-masing masuk bayar 500.000. Ya, kemudian yang menang dia yang dapat sekian juta. Yang sekian juta itu didapatkan dari uang masuknya itu, pendaftaran yang 500.000 itu. Maka ini ada unsur judinya, ada unsur qimarnya, sehingga tidak boleh. Ya, tapi kalau ada perlombaan, hadiahnya itu berasal dari sponsor, misalnya dari bupati ngadakan lomba, hadiahnya bupati yang ngasih, klub-klub yang ikut itu ya cuma main aja, maka itu nggak masalah. Ya, tentunya selama tadi itu tidak menghalangi dari kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla, ya, sholatnya tetap dijaga dan seterusnya. Nah, atau juga undian-undian berhadiah. Ini ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ya, kalau yang boleh itu adalah yang orang yang ikut undian itu dia tidak membayar sesuatu. Dia dapat undian itu gratis secara cuma-cuma. Ya, misalnya ada jalan sehat misalnya. Ya, untuk bisa ikut, untuk bisa mendapatkan undian, kertas undian itu, kalau dia harus bayar, maka itu tetap masuk gharar di sini. Walaupun bayarnya cuma 5.000, 10.000 misalnya. Tapi kan dari sekian banyak orang bayar 10.000, itu bisa kebeli hadiah ini, hadiah ini. Sehingga nanti yang keluar namanya dia yang dapat. Nah, ini masuk mengundi nasib. Bahkan ya bisa masuk perjudian juga, walaupun dengan taruhannya yang sedikit itu. Ya, tapi kalau itu gratis, setiap orang daftar gratis, kemudian dia dapat kertas undian itu, lantas dia masukkan namanya dan ternyata dia menang, nggak masalah. Ya, intinya jangan sampai ada taruhannya, sekecil apapun nggak boleh. Dalam syariat Islam seperti itu. Ya. Dan termasuk juga kupon-kupon berhadiah. Misalnya kita kalau beli barang, ya beli barang dapat kupon. Ya, kalau misalnya kita beli barang itu memang kebutuhan kita, ya enggak masalah. Kemudian dikasih kupon, ditulis nama, jadi ternyata ya mirip dengan undian tadi itu, nama yang keluar, dia enggak masalah. Tapi kalau kemudian dianya nggak butuh barang itu, nggak memerlukan barang itu, tapi karena ingin mendapatkan kupon itu, maka dia beli barang banyak, padahal dia nggak butuh. Nah, ini bisa masuk dalam larangan ya gharar ini dan semacamnya, yang itu semua tidak dibenarkan dalam syariat kita. Jadi intinya ya,
para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita dalam melakukan hal-hal seperti tadi itu, entah perlombaan atau melakukan transaksi-transaksi apapun, ya itu hendaknya barangnya itu jelas, tidak ada spekulasi di dalamnya, begitu. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau di sini, la yakunul ghararu muharraman wa la yatarattabu alaihi atharun hatta tatawaffara fi arba'ati syurutin. Jadi gharar itu akan menjadi haram apabila terpenuhi padanya 4 syarat. Ya, asyartul awal an yakuna katsiran. Jadi hendaknya gharar itu dalam jumlah yang banyak. Ya, idza kana yasiran lam yu'athir fi sihhatil 'aqdi. Kalau ghararnya itu kadarnya sedikit, maka itu tidak berpengaruh pada keabsahan akad yang dilakukan. Kasyira'i sayyaratin ma'al jahli bil ajza' ad-dakhiliyah fi sayyarah kal makinah aw syira'i sahmi syarikatin muayyanah ma'adamin ilmi fi tafasil mawjudat di tilka syarikah. Seperti seorang yang membeli mobil, ya seorang membeli mobil yang kan nggak mungkin dibongkar semua mesinnya itu untuk dilihat, ya supaya jelas semua kan nggak mungkin. Maka hal seperti itu dimaafkan. Artinya dia lihat mobilnya, dia periksa secara umum saja, meriksanya, dia mungkin tes coba. Nah, kalau sudah merasa ini nggak apa-apa, lakukan transaksi jual beli, nggak harus kemudian dia bongkar semuanya, karena ngalih juga seperti itu. Ya, ini masuk gharar yang kecil yang dimaafkan dalam syariat kita. Ya. Kemudian selanjutnya syarat yang kedua sehingga gharar itu dikatakan terlarang, an yakuna fil ma'qud alaihi asalah. Itu gharar itu ada pada objek barang yang ditransaksikan, bukan pada barang yang mengikut padanya. Contoh misalnya, ya gharar yang dimaafkan karena tidak terpenuhi syarat ini. Seseorang membeli sapi, sapinya itu bunting, ya. Nah, maka dia ketika membeli sapi itu pastinya nggak tahu bayi yang ada di dalam perut sapi itu apakah itu sehat atau enggak, nanti kalau lahir sehat atau bahkan mungkin mati, nggak tahu. Itu kan ada unsur gharar, tidak jelas barangnya. Tapi sifat anak sapi yang dalam perut itu kan dia ngikut, bukan menjadi objek utama transaksi itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang dibeli memang tujuannya adalah membeli ibunya itu. Ya, apa namanya? Ibunya itu. Ya, bukan anaknya. Anaknya sifatnya ngikut aja. Jadi kalau gharar ada pada anak yang ada dalam perutnya itu enggak masalah. Karena itu sifatnya ngikut, bukan barang yang merupakan objek utama dalam transaksi itu. Ya, itu syarat kedua. Gharar itu ada pada barang objek transaksi utama yang dibeli. Tapi kalau sifatnya ngikut barang itu, maka tidak mengapa gharar terjadi padanya. Kemudian yang ketiga, syarat ya baru dikatakan gharar yang terlarang, alla tad'u lil 'aqdi hajatun. Hendaknya gharar itu tidak pada transaksi yang sangat-sangat dibutuhkan. Fa in kana an-nas hajah, fa in kana bin nasi hajatun ila al-'aqdi fi gharar fal 'aqdu sahihun wa la athara lil gharari fi. Jadi kalau manusia memerlukan satu akad
yang akad itu tidak bisa tidak ada gorornya. Ya, yang manusia sangat membutuhkannya, maka di sana gorornya itu dimaafkan. Contoh kata beliau di sini, jawazu bai'il mughayyabat fil ardi kal jazari wal basal wa bai'i ma'kulin fi jawfihi kal bitikh wal bid. Seperti seseorang membeli semangka misalnya, semangka dalam porsi yang banyak, jumlah yang banyak, ya kan? Gak mungkin kan dia beli semangka itu semuanya harus dilihat isinya, dibelah, dilihat, oh bagus, dan akan rusak juga kan? Nah, ketika dia beli dalam jumlah banyak dan dia tidak tahu isinya, itu sebenarnya ada gharar. Cuma ini gharar yang dimaafkan karena memang nggak mungkin untuk diperiksa isinya begitu. Ya, atau beli telur, kata beliau di sini, membeli telur, ya telur nggak jelas isinya kayak apa, bagus apa enggak. Apalagi dalam jumlah banyak, nggak mungkin kan ketika beli telur harus dipecah satu persatu, dilihat kalau bagus ambil, kalau enggak buang, nggak mungkin. Nah, maka ketidakjelasan barang seperti ini dimaafkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah an yakuna fi aqdi mu'awadatin. Jadi gharar yang terlarang itu apabila terjadi pada transaksi muawadah, transaksi yang di sana seseorang itu cari untung, ya kayak jual beli, bukan pada transaksi yang di sana tidak dicari keuntungan, sedekah misalnya. Ya kalau misalnya kita dikasih apa misalnya, dikasih motor, dikasih, ya mungkin di motornya itu ada bagian-bagian yang rusak, ya ada mesinnya mungkin yang agak harus diservis, banyak kekurangannya. Ya namanya dikasih, yang nggak ada istilah gharar di sana. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi gharar itu berlakunya pada transaksi yang sifatnya cari untung jual beli. Tapi kalau transaksi yang sifatnya cari pahala, ya seperti sedekah dan sama pemberian cuma-cuma, yang nggak ada istilah gharar di dalamnya. Ya, seorang dikasih sepeda misalnya, sekalinya rantainya putus, kan nggak boleh dia marah-marah. Ini saya dikasih sepeda rantainya putus, lah Anda dikasih, syukuri aja apa adanya, tinggal Anda perbaiki rantainya sudah. Lah kecuali kalau Anda beli, ya silahkan protes, karena itu transaksinya cari untung. Tapi kalau transaksinya adalah akad tabarru', ya pemberian cuma-cuma, sedekah dan semacamnya, di sana tidak berlaku yang namanya gharar tadi. Nah, jadi itu dia 4 syarat yang terpenuhi, yang harus terpenuhi baru gharar itu dikatakan haram dalam syariat kita. Ya, tapi kalau ke-4 syarat ini tidak terpenuhi, maka itu termasuk dari gharar yang dimaafkan. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin itu yang belum bisa sampaikan ya pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang pada sebab diharamkannya transaksi yang ketiga, sebab diharamkannya jual beli yang ketiga, itu setelah zalim, gharar, kemudian yang ketiga adalah riba. Karena di dalam transaksi itu ada unsur ribanya. Insyaallah kita akan bahas secara rinci pada kesempatan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan ya sedikit ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.